Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepri Valdo. Saya dari Ketua Kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pompa air tenaga angin. Yang akan saya presentasikan ini adalah sebagai tugas ujian tengah semester. Baik, latar belakang. Pemanfaatan energi sebenarnya bukan baru bagi umat manusia. Semenjak 2000 tahun yang lalu, teknologi pemanfaatan sumber daya angin dan air sudah dikenal manusia dalam bentuk kincir angin atau windmills. Selain ramah lingkungan, sumber energi ini juga selalu tersedia setiap waktu dan memiliki masa depan bisnis yang menguntungkan. Kini, sebagian besar negara maju di Eropa dan Amerika Serikat telah memanfaatkan sumber energi ini. Pada masa awal perkembangannya, teknologi energi angin lebih banyak dimanfaatkan sebagai sulih tenaga manusia dalam bidang pertanian dan manufaktur. Maka ini dengan teknologi dan bahan baru, manusia membuat turbin angin untuk membangkitkan energi listrik yang bersih, baik untuk penerangan atau tenaga pembangkit untuk alat-alat rumah tangga. Selanjutnya yaitu ada masalah yang diangkat dan solusi. Masalahnya yang pertama, berapa lama kinerja pada pompa air tenaga angin? Lalu yang kedua, bagaimana cara pembuatan teknologi pompa air yang efektif dan efisien? Yang ketiga, bagaimana cara pengoperasian teknologi pompa air agar dapat digunakan dengan mudah? Lalu solusinya yang pertama ada kinerja yang dihasilkan akan mengacu dari spesifikasi pompa air. Yang kedua, teknologi yang akan dibuat harus lebih baik dari pesaing yang sudah ada. Selain itu, metode proses pada teknologi tersebut juga harus diperhatikan. Lalu yang ketiga, perencanaan dari pembuatan teknologi harus optimal mungkin dan harus diberi dari teknologi yang akan dibuat. Selanjutnya, teknologi atau mesin atau alat pesaing yang ada. Yaitu di sini saya mengambil teknologinya yaitu spesifikasi mesin pesaingnya. Pertama itu tipenya Sun L Pumps 370 JP. Tekanan maksimalnya 40 meter, voltase atau dayanya 370 watt, daya isap maksimalnya 40 meter, kapasitas maksimalnya 85 liter per menit, bahan komponennya 100% kawat tembaga dan kuningan. Lalu selanjutnya ada kelebihan teknologi yang ada. Air yang dipancarkan sangat deras, yakni 85 liter per menit. Pompa ini praktis tanpa memerlukan cahaya matahari. Memiliki daya hisap maksimal 40 meter, memiliki tekanan maksimal 40 meter, kinerjanya pun sangat kuat karena dapat menyala selama 100 jam non-stop. Memiliki bahan komponen 100% kawat tembaga dan kuningan sehingga tidak dapat berkarat. Lalu mampu menghisap dan mengeluarkan air yang sangat deras. Yang terakhir, instalasi dan perawatan kerusakan relatif mudah. Kelemahan teknologi pesaing yang ada, yang pertama ada ukuran yang cukup besar sehingga memakan tempat. Lalu suara yang dihasilkan cukup bising. Lalu tidak praktis dan memerlukan daya listrik yang cukup besar. Selanjutnya, memiliki harga yang relatif mahal. Selanjutnya, biaya operasionalnya yang cukup mahal. Lalu harus memiliki sumur yang cukup dalam. Lalu harus memiliki sumur dengan debit air yang cukup besar. Selanjutnya, rencana teknologi atau mesin atau alat yang dikembangkan dari pesaing. Sistem kerja pompa air tenaga angin ini cukup sederhana ya, yaitu merubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan pompa torak untuk memompa air. Selain tanpa BBM, pompa air tenaga angin ini juga ramah lingkungan dan teknologinya pun tidak perlu rumit. Dalam cara kerja pompa air ini sebenarnya cukup sederhana. Kita bisa mengibaratkan seperti menghisap sedotan. Ketika mulut kalian menghisap sedotan, yang terjadi adalah berkurangnya udara di dalam sedotan. Akibat udara yang rendah di dalam sedotan, maka cairan dalam gelas didesak oleh atmosfer sehingga terdorong ke atas sepanjang sedotan dan mencapai mulut. Hal itu terjadi karena perbedaan tekanan antara mulut dan atmosfer. Lalu fungsi pompa air sangat dinamis, ini tergantung tipe mesin pompa air itu sendiri.
Karena ada beberapa jenis mesin air yang hanya bisa untuk mendorong saja, namun secara umum, berfungsi dari pompa air adalah untuk menyedot dan mendorong air dari sumbernya. Melalui pipa-pipa yang dipenuhi oleh cairan fluida, kemungkinan disalurkan pada penampungan seperti tandon atau toren air dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada metode perancangan yang akan digunakan oleh kelompok saya. Metode perancangannya yaitu French, digunakan untuk membuat embodiment dan memunculkan gambar kerja dan bill of material. Setelah proses pengolahan, daftar kebutuhan didapatkan rancangan konsep, transmisi menggunakan puli dan fibel. Proses pengaduktor dari ulir helik dan pisau rotari, pengembalian melalui saluran. Metode French hampir sama dengan metode-metode lainnya. Metode French dimulai dengan menentukan kebutuhan dan diakhiri dengan gambar rancangan dan keterangan lainnya. Metode perancangan French digunakan untuk proses embodiment yang memunculkan gambar kinerja bill of material. Setelah proses pengolahan daftar kebutuhan didapatkan rancangan konsep, transmisi menggunakan puli dan fibel, poros duk dan helik pisau rotari, pengambilan melalui saluran. Baik, selanjutnya diagram fungsi keseluruhan. EI ini adalah generator masuk dan keluar sebagai energi listrik. Yang kedua ada MI, yaitunya adalah hembusan angin. Lalu yang keluar adalah arus listrik. Yang ketiga, sinyal masuk SI dan sinyal keluar SO. Seperti itu. Selanjutnya, diagram subfungsi. Yang pertama, penempatan kincir angin di dekat pompa, lalu hembusan angin menggerakkan kincir angin, lalu kincir angin berputar meneruskan gerak pada generator, lalu menghasilkan aliran listrik, yang terakhir meneruskan aliran listrik ke rumah penduduk. Dan berikut ini adalah daftar referensi dari saya.